Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penampilan sebagai keterampilan pribadi profesi kependidikan. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Edo Dwi Milansa, NPM 21910000420084, dan saya akan memperkenalkan anggota saya. Ada 5 anggota. Yang pertama, Mauludatul Mawasofah, NPM 21910000420031. Yang kedua, anggota saya ada Putri Novitasari, NPM 21910000420048. Yang ketiga, anggota saya ada Mahfudatus Sailin, NPM 21910000420049. Yang ketiga, ada Yunita Pranika Elgi, NPM 21910000420058. Yang kelima, ada Olivia Christine Galaento, NPM 21910000420080. Dan untuk pemaparan materi, saya dipersilahkan kepada anggota saya, Mauludatul Mawasofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatus Sailin, NPM 49. Di sini saya dari kelompok 1, yang dimana kelompok kami akan menjelaskan tentang penampilan sebagai keterampilan pribadi profesi kependidikan. Pengertian penampilan guru. Yang pertama itu pengertian penampilan. Penampilan adalah suatu proses perilaku yang ditunjukkan dalam bentuk tampilan atau tindakan perbuatan di lapangan. Maksudnya, di dalam kita sebagai guru harus menampilkan atau menunjukkan tindakan kita itu yang baik agar peserta didik itu mencontohkan perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua itu penampilan guru. Penampilan guru adalah cara guru menempatkan diri dalam menyampaikan ilmu, memberi nasihat dan teladan bagi anak didiknya di dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, guru merupakan faktor yang sangat dominan dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi siswa, guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Maksudnya, seorang guru itu adalah motivasi bagi peserta didiknya. Jadi, seorang guru itu harus memberikan motivasi yang baik bagi peserta didiknya agar peserta didiknya bisa mencontoh keteladanan guru tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penampilan guru. Yang pertama, pandangan guru terhadap profesinya. Sebagai seorang pengajar, seorang guru harus lebih profesional agar menjadi pengajar yang berkualitas. Jika seorang guru kurang profesional, maka mengakibatkan kurangnya kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, sikap guru dalam memanajemen pengajaran. Di sini peran guru dalam memanajemen kelas sangat penting untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran agar kondusif dan maksimal. Yang ketiga, kemampuan umum yang dimiliki guru. Maksudnya, guru menjadi sebuah tumpuan atas keberhasilan dalam mengajar. Maka seorang guru perlu memahami kemampuan dasar menjadi guru, misalnya menguasai bahan pengajaran, menyusun dan melaksanakan program pengajaran, hingga menilai hasil dan proses belajar mengajar. Yang perlu diperhatikan guru dalam menjalankan tugas mengabdinya yaitu yang pertama, A. Merasa terpanggil. Yang B. Mencintai dan menyayangi anak didik. Salah satu contoh sebagai seorang guru yaitu dengan memiliki sifat yang perhatian kepada siswa, dan juga guru harus peka melihat segala sesuatu perubahan yang dialami anak didiknya. Yang C. Memiliki rasa tanggung jawab
secara penuh dan sadar mengenai tugas seorang guru. Seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran agar mencapai keefektifan dalam belajar. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide pengertian keterampilan pribadi, yang mana pada slide ini yang kita bahas tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Antara lain seperti kompetensi pedagogik, yang mana bisa diartikan sebagai kompetensi pengelolaan kelas yang meliputi pemahaman dan wawasan atau landasan kependidikan, terus bagaimana pemahaman kita terhadap peserta didik. Terus yang kedua, kompetensi profesional. Artinya, kompetensi ini dapat diartikan sebuah kemampuan terhadap penguasaan materi secara luas dan mendalam. Entahlah bagaimana keterkaitan konsep materi dengan pelajaran terkait, terus materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Terus yang ketiga, kompetensi kepribadian. Yang mana kompetensi kepribadian ini yang dibahas adalah kompetensi yang ada dalam diri kita sendiri, meliputi kedewasaan kita dalam berpikir, terus stabil dalam beremosi, berakhlak mulia, evaluasi kinerja sendiri. Terus yang keempat ada kompetensi sosial, yang mana pada kompetensi ini dapat diartikan sebagai kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat. Artinya bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar kita, lingkungan kerja kita, terus bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan lancar secara lisan dan tulisan, terus berkomunikasi dengan orang tua, wali, peserta didik. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Olivia Christine Galento, NPM 80. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Yang pertama, membangun kepercayaan diri. Percaya diri termasuk sikap yang bernilai positif mengenai kemampuan yang dimiliki dan merasa percaya bahwa seorang guru dengan kemampuan yang dimilikinya. Seorang guru harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ia dapat mengembangkan kemampuan yang ia miliki sebagai seorang guru. Penyesuaian lingkungan. Seorang guru harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Seperti seorang guru harus beradaptasi dengan kelasnya, di mana peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga guru harus dapat memahami dan mengendalikan pada setiap peserta didik. Perlunya penyesuaian dengan baik kepada peserta didik, para pendidik, serta para pengurus yang ada di lingkungan sekolah. Kualitas kepribadian. Seorang guru profesional harus memiliki kualitas kepribadian seperti memiliki sikap yang ramah, dan menyenangkan. Ini adalah nilai tambah bagi peserta didik. Mereka dapat berbagi cerita tanpa merasa takut dan ragu kepada gurunya. Yang keempat, daya dukung keberhasilan. Seorang guru mempunyai daya dukung keberhasilan seperti seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik dengan memiliki keterampilan sebagai seorang guru bisa menjadi daya dukung untuk mencapai keberhasilan. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NPM 48. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang daya tarik menjadi guru profesional, di mana menjadi daya tarik menjadi guru profesional tersendiri ada 5 daya tarik. Yang pertama yaitu terkenal dengan kepandaiannya, di mana terkenal dengan kepandaiannya itu dimaksud dengan terkenal dengan kita bisa membuat kekreatifan di dalam kelas, kita bisa terkenal dengan membuat suasana nyaman di dalam kelas,
terkenal dengan kepandaiannya itu bisa membawa hal negatif kepada murid atau kepada anak didik kita. Yang kedua itu dapat berbagi ilmu. Dapat berbagi ilmu sendiri itu kita identik dengan belajar, terus belajar dan belajar. Berbagi ilmu yaitu dengan mengamalkan, membagi, yaitu kita itu mentransferkan ilmu kita kepada murid, yaitu dengan selalu memberikan motivasi. Yang kedua itu dapat memberi pengaruh kepada peserta didik. Memberi pengaruh di sini yaitu tentunya itu memberikan hal positif kepada peserta didik, yaitu memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan hal-hal yang berbau dengan positif. Yang keempat itu menikmati profesi sebagai guru. Menikmati itu artinya kita itu bisa menerima, bisa memahami sebagai guru apabila kita itu sudah berhasil membuat suatu sekolah itu menjadi terkenal dengan penemuannya, dengan kekreatifannya, dengan keahliannya. Menikmati itu bisa membuat bangsa Indonesia itu menjadi berharga atau menjadi lebih penting. Yang kelima itu dapat melakukan penelitian sebagai guru yang profesional. Dapat melakukan penelitian itu tandanya dalam meneliti itu sudah nyata dan logis. Dan ini bisa membuat kita sebagai guru itu semakin menarik kepada peserta didik, bahwa guru tersebut itu bisa membuat penelitian. Selanjutnya yaitu citra pribadi. Citra guru harus memperhatikan penampilan sesuai kodratnya sebagai guru. Lewat penampilan dapat mendukung citranya sebagai seorang guru seperti apa. Misalnya guru yang selalu berpakaian yang rapih dan bersih sehingga membawa ketenangan bagi peserta didik. Seorang guru harus memiliki. Dalam citra pribadi ini sekarang itu banyak guru itu yang berpenampilan dengan yang terlalu ketat, dengan seksi. Berbeda halnya dengan guru pada zaman dahulu, guru yang tertutup dan guru yang tidak terlalu membungkus pada diri sendiri. Jika kita menjadi guru profesional, guru yang ingin dihormati, guru yang ingin ditiru, maka kita tuh harus berpenampilan layaknya seorang guru sesuai dengan kodratnya. Jika seorang guru tidak bisa berpakaian dengan rapi, dengan sopan, itu akan membuat peserta didik meniru, mencontoh dengan apa yang dilakukan atau dengan apa yang dipakai dengan seorang guru. Maka dari itu kita sebagai generasi bangsa selanjutnya kita itu harus bisa membawa dampak positif. Apalagi hal ini banyak peserta itu yang meniru atau berperilaku mencontoh apa yang sudah ada pada di teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dimengerti dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.